Baik untuk peserta didik ya, selamat bertemu kembali khususnya di anak kelas plus PDP ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu mengenai ada namanya website statis, dinamis ya. Yang pertama nanti kita akan belajar menggunakan website dinamis, artinya berbagai website itu bisa kita gunakan, memiliki ya, berbeda kontennya, output dan inputnya seperti apa. Bagi ya peserta didik ya, pada pertemuan kali ini kita akan membuat salah satunya tampilan website ya, karena kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Bagi peserta nantinya silahkan membuka terutama aplikasinya Google seperti ini ya, ini Google-nya, ini Google seperti ini, nanti kamu klik nanti akan tampil nantinya. Nah pada kesempatan ini ya, untuk peserta nantinya ada beberapa hal Bapak harus sampaikan juga ya, khususnya pada pagi hari ini ya. Nah kita akan membuka tampilannya untuk cara membuat the Wix ya, artinya Wix resminya untuk pembuatan situsnya juga bisa ya, Wix ini. Biasanya kalau ada iklan di YouTube dan segala macam itu bisa kamu pelajari juga menggunakan Wix. Kita akan membuat satunya, membuat blog atau website di Wix ya, Wix.com. Artinya Wix ini biasanya itu sendiri dia memiliki hosting yang biasanya mencakup layanan seperti itu ya. Membuat domain, artinya membuat website jual beli online juga bisa ya. Nah, Wix pada dasarnya ini Wix pengertiannya ya. Nah, Wix adalah platform yang sepenuhnya di hosting ya, yang mencakup layanan hosting, domain ya, yang akan kamu buat nantinya ya. Nah, di mana dia berhubungan dengan SEO. Artinya SEO ini ya, optimasi mesin pencari. Nah, kemudian Wix.com juga didirikan pada tahun 2006, bertujuan untuk memperdayakan ya siapapun yang membuat website baik untuk pribadi ataupun untuk beberapa lembaga perusahaan ataupun lembaga-lembaga tertentu yang menggunakannya. Nah, kita akan membuat Wix pada satu tampilannya membuat blog ya. Nah, Wix tampilannya seperti ini pada materi kita kali ini ya. Ini ada Wix-nya. Nanti akan Bapak share-kan nanti cara pembuatannya seperti apa gitu ya. Wix link ini, linknya nanti bisa kamu pelajari cara pembuatan Wix-nya seperti apa gitu ya. Nah, untuk yang pertama kali kamu harus mempunyai email atau Gmail yang kamu punya gitu ya. Ini tampilan email yang saya punya, ini emailnya ya. Ini email, kalau kamu tidak punya email itu tidak bisa. Nah, ya. Kalau kamu punya email nanti mudah kamu bekerja menggunakan Wix-nya. Ya, baik, kita akan memulai. Langkah yang pertama, kita akan klik login di sini. Ya, saya akan memulainya klik kanan di sini. Ya. Klik aja di situ resminya, Wix-nya. Cuma hati-hati penggunaannya, ada yang prabayar ya. Tampilannya seperti ini untuk Wix-nya. Untuk Wix-nya tampilannya seperti ini ya. Ini peserta didik bisa merubahnya, tampilannya, fake layout-nya, gambarnya seperti apa, itu kembali ke peserta didik nantinya pengen kreativitasnya seperti apa gitu ya. Kalau udah tampilan seperti ini kita klik ya, di sini get start, artinya kita akan memulai di sini ya. Nah, di sini saya klik, tunggu prosesnya sampai selesai gitu ya. Karena langkah-langkah ini berbeda dengan tampilan yang di sini. Nah, ini tampilan-tampilannya. Artinya kita login dulu ke sini ya. Nah, dia akan meminta konfirmasi email kita gitu ya. Artinya kamu juga harus menggunakan handphone juga harus ada, artinya ada konfirmasi nomor atau pembuatannya seperti apa gitu ya. Kita akan membuat nama kita di sini karena saya udah punya email, jadi saya klik sini aja. Klik di sini di continue with Google-nya aja gitu ya. Nah, kita akan memulai tampilannya ya. Cari nama email kamu gitu ya. Ini akan dikonfirmasi dari pihak Wix-nya nantinya. Ini udah selesai, tunggu prosesnya lagi ya. Ini ada prosesnya seperti itu. Nah, ini udah. Skip aja, kalau udah di skip sama dengan tampilan seperti ini. Ini udah pertama login tadi, klik aja start gitu ya, get startnya. Pilih, kayaknya mereka menggunakan ini, saya tidak perlu, saya langsung sini aja with Google-nya. Nah, kemudian pilih ya, klik tombol desain apps-nya nanti jangan lupa kalau yang punya menggunakan email. Kemudian kalau udah skip aja tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya udah, kita skip nanti klik di sini, skip ini ya. Udah, lihat langkah-langkah seperti ini ya. Opsinya untuk Wix-nya ini. Nah, berikutnya nanti kalau ada tampilan kita akan pilih salah satunya. Ya. Pilih salah satu tampilannya, kalau seperti ini kita langsung ke sini. Skip aja, lewati gitu ya. Kita akan pilih yang mana di antara dua berdasarkan data ini. Nah, jika Wix memilih ID, yang pertama ID ya, kamu akan menggunakan atau akan ditanyakan berapa pertanyaan sederhana yang akan kamu
tampilkan di sini nantinya, kan kamu isi juga di situ. Untuk membangun situs yang akan kamu buat secara otomatis nantinya di Wix-nya ya. Nah, sedangkan Wix ini, nah ini ada kemungkinan untuk memilih template. Nah, di sini atau tampilan ini. Nah, template-nya mana akan kamu pilih? Saya biasanya menggunakan di sini dulu atau langsung buat di sini juga boleh, karena saya langsung di sini aja. Start gitu ya. Saya klik start di sini yang pertampilan ini. Nah, kalau udah dia akan memilih nantinya. Nah, kita akan klik ke satunya untuk start, opsi Wix-nya, ID-nya apa gitu ya. Nah, kita akan mulai di sini. Nama bisnis kita di sini kita boleh klik nantinya. Saya buat gini aja. Store gitu ya, saya buat. Nah, ini ada. Saya kliknya pilih ini aja. Ya. Ini bebas terpilih, kamu pilih yang mana gitu ya. Kalau udah kita pilih salah satunya di sini. Online store kita pakai next saja kalau udah tampilannya ya. Tunggu prosesnya. Nah, kita akan lihat tampilannya di sini. Nah, ini sudah selesai ya. Klik next. Nanti kalau udah pilih salah satunya yang mana gitu ya. Kan kamu pilih klik salah satu seperti ini. Ini udah. Klik next ya. Kemudian ini tampilannya sudah jadi. Kita akan mengisi profil biodata kita ya. Kita memilih dulu blok yang akan kamu gunakan gitu ya. Saya pilihnya seperti ini, formnya nanti. Saya pilihnya karena kita yang tadi itu online, jadi saya order nantinya, boleh pilih salah satunya ya. Saya pilih di sini aja. Ini boleh kamu klik, nggak ada masalah. Ini saya klik semua beberapa, jadi semuanya ada tampilannya nanti. Nah, klik next. Berikutnya ya. Ini namanya yang kita punya gitu ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian klik next. Nah, kita akan mengisi biodata kita di sini. Nama websitenya apa nanti? Ya. Nah, ini udah selesai tampilan seperti ini ya untuk peserta didiknya. Kita isi dulu. Seperti ini ya. Kalau dia tampilannya merah, dia tidak mau, berarti begitu ya. Kita buat bisnis saja. Nah, ini kalau tampilannya tidak merah, berarti dia mau seperti ini. Kita akan klik aja pakai notepad seperti ini. Biar kamu ingat gitu penyimpanannya ya. Nah, ini namanya punya kita ya. Kemudian langkah berikutnya akan kamu buat ya. Google Flash-nya ada nggak tempatnya di mana? Saya buat seperti ini. Saya pilih satunya di sini aja. Nah, itu nggak ada masalah gitu ya. Blacklist, jangan lupa review available image-nya, blacklist next lagi gitu ya. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, ini udah jadi tampilannya. Nah, kita akan cari fotonya, ya. Saya akan gunakan fotonya, tampilannya ada beberapa di sini, contoh-contoh udah saya punya gitu ya. Kita cari di sini yang udah saya download kemarin. Saya gunakan tampilannya ini aja fotonya ya, biar tidak familiar untuk anak-anak kelas BDP. Ataupun boleh kamu rubah dengan background atau fotonya kamu juga boleh, nggak ada masalah di anak kelas 11 ya. Maka jadi kita ganti lagi gitu ya, fotonya biar agak lebih menarik. Kita akan menggunakan logonya kelas kita yang BDP gitu ya, pakai ini. Nah, nanti seperti dia untuk gambarnya boleh kamu ganti ya. Artinya Wix ini udah ini kita isikan dengan nomor kita. Karena kita nggak punya page, jadi nggak usah diisi gitu ya. Kita linkkan ke sini apa gitu yang pengen kita linkkan atau tambah sosial medianya. YouTube boleh kalau bisa. Ya. Oh, karena tidak bisa berarti kita nggak usah pakai. Kita aja next saja. Ya. Kita tunggu proses tampilannya seperti ini. Nah, jadi udah jadi. Kita akan gunakan yang mana seperti catatan yang di sini. Ini udah prosesnya. Nah, tampilannya juga sama seperti ini stylenya. Ya. Jadi kita udah membuat tampilan seperti ini. Jadi ketika peserta didik nanti membuatnya bisa menggunakan laptop atau HP juga boleh gitu ya. Nah, nanti kalau tampilan seperti ini udah sama. Ya. Jadi saya pilihnya agak lebih menarik. Saya pakai ini biasanya suka. The Forest-nya juga boleh gitu ya. Pakai klasik juga boleh, Jax juga, timeless-nya juga, restock, line juga boleh. Saya sukanya pakai ini biasanya. Nah, continue aja ya. Nah, kalau tampilan seperti ini kita tunggu dulu lihat proses seperti apa. Nah, klik create tuh plates-nya jangan lupa ya, nanti klik lagi UC color-nya kalau udah selesai tampilannya ya. Nah, kita klik ya. Create aja plate-nya. Nah, kemudian nanti klik lagi berikut langkah berikutnya seperti ini ya. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nanti UC dayas color-nya kita akan pilih juga. Nah, di sini. Klik lagi ya, tunggu prosesnya. Nah, jadi dia klik tampilan seperti ini ya. Kemudian nanti dia akan memulai langkah seperti ini. Baru kita akan membuat akan jadi seperti ini nantinya. Ya. Nah, ini saya akan perbesar untuk peserta didik ya. Ini tampilan-tampilan yang langkah-langkah kita buat seperti ini ya. Nah, ini tadi udah di sini prosesnya. Kita tinggal tunggu di sini. Kamu mendapat klik UC ya. Terus color-nya untuk melanjutkan. Kemudian Wix ID-nya mulai membuat web kamu. Artinya di sini. Nah, ini prosesnya sudah mulai ya. Tunggu dulu karena kita prosesnya masih di sini. Ya, jadi untuk peserta didik untuk pembuatan Wix-nya nanti tergantung posisi tempat kamu berada, jaringannya stabil atau tidaknya, jangan lupa ya. Nah, ini tampilannya udah jadi seperti ini ya. Ini udah jadi, kita tunggu dulu prosesnya sampai dia jadi seperti ini nantinya. Kalau dia benar gitu ya. Nah, ini masih memproses dulu sementara ya untuk peserta didik ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Dia akan membuat seperti ini nantinya. Nah, kamu dapat memilih desain, nantinya klik pilih satunya gitu ya. Klik satu di sini. Wix nanti akan memilih tampilannya seperti ini. Nah, ini materinya untuk Wix ini. Jadi peserta didik bisa membuatnya di rumah nanti, jangan lupa. Ya, peserta didik belajar juga membuatnya di rumah. Nah, ini udah jadi tampilannya. Kalau udah sama seperti ini, klik skip aja ya di sini ya. Skip. Lewati proses sampai seperti ini. Nah, ini artinya langkah ini udah kita buat. Ada berapa langkah, tahapannya seperti apa gitu ya. Ini udah menjadi ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Kemudian nanti peserta didik bisa melihat bagaimana cara pembuatannya gitu ya. Nah, tunggu dulu prosesnya, ini tergantung jaringan kamu. Kalau jaringannya bermasalah, artinya ini juga akan lama prosesnya ya. Nah, ini materi kita sampai di sini ya. Udah di sini cara pembuatannya. Nanti peserta didik boleh komen silahkan di YouTube-nya. Pak, ini gimana caranya seperti apa gitu. Nanti peserta didik boleh ya. Di anak kelas 11 khususnya. Nah, nanti tampilannya udah seperti ini, baru peserta didik bisa memulai kegiatan untuk merubah tampilannya, mendesainnya ya. Nah, nanti ketika udah jadi tampilannya, nanti peserta didik boleh publish. Artinya udah bisa dilihat untuk semua orang yang di
yang menggunakan media sosialnya seperti apa. Ini nanti alamatnya jangan lupa ya. Artinya ini untuk kamu belajar dulu. Ini banyak sekali cara-caranya di internet, boleh kamu coba gitu ya. Ini artinya untuk kamu belajar membuat yang dasarnya dulu gitu ya. Nah, kita tunggu dulu prosesnya, ini agak lama biasanya di sini ya untuk peserta didik ya. Harus sabar menunggunya. Artinya tahapannya ada 9 tahapan yang harus kamu lewati biasanya. Ini 1 sampai 3 nggak jadi sementara ya. Kita tunggu prosesnya. Nanti peserta didik wajib mengisi absensinya. Ya, absensinya wajib diisi, jangan lupa. Untuk anak kelas 11 PDP ini saya akan cari dulu nih, contohnya nih. Ada beberapa siswa itu tidak mengisi absensi, artinya dia kamu alpa nantinya. Nah, hati-hati itu untuk peserta didik di anak kelas 11. Jadi wajib menggunakan absensinya, ya wajib diisi. Kita cari yang anak kelas 11 PDP, ya. Nah, nih 11 PDP nih, ya. Yang udah ngisi absen ada berapa pertemuan kemarin itu di tanggal 15 Agustus, tanggal 14, tanggal 13, tanggal 12. Artinya sekarang nanti tanggal 19 harus sudah mengisi lagi ya pertemuan kita berikutnya. Ini saya akan cari dulu beberapa datanya ya. Yang udah absensi ini Franky ya, udah ada absensi di situ. Nah, ini tanggal dan waktunya pertemuannya. Jangan lupa nomor HP-nya diisi, cantumkan. Ini nggak bisa dibohongi nih datanya. Nanti data kamu akan terkonfirmasi ke email saya semua, ya. Franky udah, Yunardi, Francisca, Maria, Cecilia Mira, Angelia Selvi, ya. Dewi Novita, Septianda Riki Andi, ini kelas 11 nih. Ya. Kelas 12 ini dia salah ngisi datanya sendiri nih, kok bisa kesini nih. Kemudian udah beberapa data udah kamu isi gitu ya. Nah, ini di anak kelas 11 semua berapa ini aja. Saya lihat Friendly Huang sama siapa satu itu. Iron tuh belum ada login sama sekali ke sini nih. Wah, ini banyak alpanya nanti itu ya. Kalau tidak naik kelas jangan salahkan Bapak. Baik, kita akan melanjutkan lagi ini. Ya. Saya reload dulu, artinya refresh gitu ya. Karena prosesnya agak lama, ini tergantung jaringan nih ya. Kalau jaringannya bermasalah jadi agak susah. Nah, nanti untuk peserta didik ya, itu bisa memulainya dengan langkah-langkah yang ada di sini. Nanti Bapak akan share-kan link ini ya untuk peserta didik. Jadi peserta didik bisa membuatnya belajar di rumah, cara pembuatannya ya. Langkah-langkahnya juga ada di sini semua ya. Ataupun cari di YouTube ataupun internet banyak cara loginnya, cara klik di situsnya ya. Untuk peserta didik bisa menggunakan seperti itu. Karena dia kembali seperti ini, saya pakai ini aja. Continue ya. Kita akan memulai langkah-langkahnya. Ketika bermasalah kita bisa ngulang lagi, nggak ada masalah gitu ya. Ini tampilannya juga lama ini. Ini biasanya kalau jaringan seperti ini banyak yang menggunakan jaringan ya, ataupun jaringannya bisa gangguan biasanya. Ini tergantung peserta didik bisa menggunakan jaringan seperti apa, wifi-nya ataupun menggunakan paket data sendiri juga boleh, nggak ada masalah ya. Sementara ini langkah-langkah yang bisa kita sama-sama pelajari gitu ya. Masih di sini proses tahapannya karena kita ngulang lagi dari sini. Seperti ini ya. Nah, ini masih proses. Ini tampilannya udah jadi yang diinginkan. Saya pilihnya. Nah, ini udah ada logo-logo kita punya ya, karena kita pakai logonya ini, desainnya. Itu bisa kita pakai. Mungkin saya pilih ini karena lebih suka yang seperti ini biasanya. Sama sifatnya. Ataupun tampilan seperti ini juga boleh untuk peserta didik ya, nggak ada masalah. Nah, ini tampilan-tampilannya juga menarik ya. Nah, ini kalau kamu klik ya, bisa. Tampilannya banyak sekali yang menarik di sini ya. Ini juga sama sebelahnya. Untuk desainnya, kegiatannya apa aja gitu yang bisa kamu buat nantinya. Ini paket pengiriman biasanya seperti ini.
Ini salah satunya bentuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan kamu buat nantinya. Saya pilihnya di sini, ya. Lebih suka tampilan seperti ini biasanya. Nah, kita klik aja, nanti dia otomatis, ya. Kita skip kalau sudah, dia otomatis, ya. Sampai dia membuat tampilan untuk Wix-nya bisa kita kerjakan gitu nantinya, ya. Kita didik. Kita akan pilih salah satunya, tampilannya seperti ini juga boleh. Ini boleh kamu pilih. Ini boleh kamu pilih item-itemnya mana, kira-kira tampilannya seperti apa yang bagus gitu ya. Karena tampilannya agak menarik, saya pilih di sini. Ya. Salah satunya boleh kamu pilih di sini ya. Klik aja kalau udah, jangan lupa untuk peserta didiknya klik begini aja atau di add klik ini. Saya klik add sini aja. Ini banyak pilihannya, banyak variannya. Nah, ini juga boleh. Saya pakai yang ini aja. Alangkah bagusnya. Nah, klik di sini, add aja. Kemudian visit gitu ya. Edit text-nya. Nah, ini proses ini memakan waktu agak lama, jadi peserta didik harus sabar menunggunya sampai prosesnya selesai gitu. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu kita membuat salah satu settingan yang berhubungan dengan tampilan webnya nantinya ya. Nah, kita tunggu dulu prosesnya, apakah dia jadi atau tidak, kita masih lihat dulu. Dia masih memproses itu sementara ya. Masih memproses tampilannya, apakah dia jadi atau tidak, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Biasanya masih memproses datanya kalau tampilan seperti ini ya. Jadi tergantung laptopnya peserta didik, apakah dia posisi laptopnya masih bagus speknya, dia akan cepat, akan lancar nanti cara pengerjaannya ya. Nah, berikutnya kalau tampilan seperti ini jadi, kita akan tunggu proses sampai selesai. Ya, ada yang 9 tahapan, itu selesai. Jadi kita memilih di sini, kita nunggu proses ini jadi lagi nunggunya ya. Nah, ini kita sabar nunggu dulu ya untuk peserta didik. Karena pengerjaan ini juga harus menggunakan kegiatan-kegiatan langkah-langkahnya harus sesuai. Jadi kalau langkah-langkahnya dia tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, mereka punya Wix-nya, jadi dia tidak mau. Ya, ini udah mulai jalan di langkah 2, di langkah pertama. Tinggal langkah ketiga selesai, nanti peserta boleh langsung membuat Wix-nya seperti apa gitu ya. Kita sama-sama menunggu dulu prosesnya. Nah, Bapak ingatkan, untuk membuat Wix, artinya di sini beberapa tahapannya harus kamu pelajari pelan-pelan dulu, cara pembuatan dari awal, prosedurnya, mekanismenya seperti apa gitu ya. Nanti peserta didik bisa menggunakan ini di website online-nya, jual beli online-nya juga boleh ya untuk anak kelas 11 BDP ya. Nah, kita masih tunggu dulu prosesnya, ini agak lama, biasanya kurang lebih makan waktu sampai 15 sampai 30 menit itu ada biasanya seperti itu. Ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini udah proses yang kedua, pertama udah selesai. Tinggal proses kedua dan ketiganya. Kalau jadi, dia tampilannya juga menarik, biasanya seperti itu ya. Nah, untuk peserta didik nanti ya, yang punya buku LKS, silahkan nanti dicari di buku LKS-nya, materinya seperti apa ya, materi-materi ini. Nah, ini udah ada beberapa tampilan-tampilannya seperti ini nanti. Kalau udah jadi akan tampilan seperti ini ya. Cuma untuk peserta didik pelan-pelan dulu membuatnya, belajar seperti apa pembuatan Wix-nya gitu ya. Nah, ini prosesnya biasanya ada ditulis di bawah sini ini. Nah, atau di sini ya, yang warna hitam ini baru uploadnya baru 24%. Tim 6 sampai 100% baru ya. Karena dia proses untuk pembuatan yang kita pilih itu dia harus nguploadnya juga gitu ya. Jadi kalau punya peserta didik ada bermasalah, nanti silahkan konfirmasi atau kirim via email saya, boleh kasih pertanyaan di situ, Pak, ini cara pembuatannya gimana? Gitu ya. Kalau ada masalah sampaikan, jangan lupa untuk di anak kelas 11 BDP ya. Nah, nanti anak kelas 11 BDP jangan lupa mengisi absensinya pada pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas yang udah saya kirimkan bisa kamu kerjakan, jangan lupa gitu ya. Setahu saya ini ada beberapa materi itu udah saya selesaikan, jadi anak peserta didik ini mereview kembali apakah materi yang kita pelajari udah kamu bisa mengerti atau belum bisa sama sekali. Ini sementara masih nunggu dulu prosesnya ya. Jadi
Peserta didik nanti bisa lihat LKS-nya di halaman 26, ada website statis, dinamis di situ ya. Bisa kamu pelajari di situ, kemudian sampai di pembuatan website seperti apa. Kita belajar di sini. Artinya akan menyambung dari halaman 26 sampai ke 28 gitu ya. Kita masih menunggu prosesnya, jangan lupa ya. Nah, kita tunggu dulu nih. Ini prosesnya juga lumayan lama ini, ya. Ini harus sabar menunggunya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau gambar-gambar internet, cara pembuatannya lebih simpel. Cuma ketika kamu menggunakan ngupload data seperti ini juga lama. Kita ini baru bilang kasih nih. Ini belum, ya. Ini juga belum tampilannya. Nah, kita masih tunggu di sini proses sementara ya untuk titiknya. Nah, untuk peserta didik itu juga boleh menggunakan beberapa fitur aplikasi yang lainnya seperti Google dan lain-lain segala macamnya itu boleh kamu kerjakan ya. Nah, artinya peserta didik ya boleh menggunakan beberapa fitur aplikasi itu cara pembuatannya seperti di YouTube biasanya kalau udah jadi itu bisa kamu gunakan juga salah satu untuk promosinya udah jadi tampilannya untuk peserta didiknya. Jadi tampilan ini udah selesai, di sini udah, ke sini sekarang kita di sini posisinya. Nah, selanjutnya kita akan meninjau kembali tampilan website nanti apa yang akan kita kerjakan ya, elemen-elemennya, konten-kontennya ya. Nah, ini udah jadi tampilannya. Ini nyamannya punya kita ya. Ini kita kopikan dulu biar kita kalau mencarinya agak mudah gitu ya di sini. Saya gabungkan di sini aja di bawah yang tadi ya. Ini panjang benar nih namanya. Nanti bisa kita perpendek ya. Memperpendek tampilan ini juga boleh nantinya ya. Nanti kan Bapak beritahu juga. Nah, ini namanya punya kita ya. Domainnya kita udah punya sementara ya. Nah, ini namanya udah. Ini udah boleh kita edit setting gitu ya, gambarnya, fiturnya sampai udah jadi seperti ini ya. Ini boleh kita ganti, boleh kita rubah. Desainnya kita kamu klik di sini itu bisa merubah tampilannya ya, kegiatannya apa, yang gambar-gambar menarik gitu ya. Nah, ini langsung bisa semua di sini. Audio, video boleh kamu tambahkan di sini sementara nantinya. Nah, ini boleh kamu tambahkan di desain gitu ya. Punya gambar yang menarik nggak kira-kira untuk peserta didik? Nah, untuk peserta didik nantinya ini boleh kamu rubah ya. Ini boleh kamu ganti dengan tema, dengan konten yang kamu punya gitu ya. Di desain cara settingannya di sini semua juga ada ya langkah-langkahnya ya. Nah, ini dilihat prosesnya ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini kamu klik edit nantinya kamu akan mengedit tampilan yang di sini ya. Tampilan-tampilannya ini saya close saja biar nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, ini boleh kamu gunakan tampilan sini juga boleh ya. Cuma saya nggak perlu, jadi saya nggak perlu pasang seperti itu gitu ya. Nah, berikutnya, jika soal tampilannya seperti ini, artinya di sini sudah di sini kita. Nah, jadi kita sudah memiliki salah satunya tampilan seperti ini. Nah, cara pengeditannya, ngedit seperti apa gitu ya. Nah, ini udah jadi ya. Jadi boleh kita edit, ya boleh kita post, posting gitu ya. Ini kita edit dulu di sini tampilannya. Saya ngeditnya di sini pelan-pelan dulu untuk peserta didik ya. Nah, di sini kita ngeditnya dari samping sebelah kiri kita tampilannya di sini ya. Ini boleh kamu rubah dan segala macam, baik alamat jalan sesuaikan dengan alamat kita punya gitu ya. Formnya untuk apa? Nah, isi pemula dan segala macam boleh kamu edit ya. Ngeditnya di sini, contohnya nih temanya karena saya ngedit di sini tadi ya. Mana tampilannya di sini. Tok sini kita ganti ya penulisannya. Saya buatnya begini. Kompetensi kalian. Ini akan berubah tampilannya di sini ya. Nah, saya buat description-nya boleh kamu tampilkan, deskripsinya tentang alamat dan segala macam boleh kamu rubah gitu ya, tentang apa ya. Nah, ini boleh kamu rubah, kamu ganti untuk merubah tampilan di sini ya.
Jadi saya tidak perlu mengeditnya karena ini untuk permulaan dulu, ya. Nanti Pertadidik wajib memiliki ya untuk menggunakan salah satu tampilannya seperti ini. Saya akan rubah gambarnya biar agak menarik sedikit ya, image gambarnya. Klik aja di sini ya, edit. Desainnya juga boleh kamu ganti, nggak ada masalah gitu ya. Nanti ketika tampilannya udah dipublish akan seperti ini. Cuma saya akan ganti dulu tampilannya. Saya edit dulu ya. Nah, cara mengambil gambarnya juga kamu harus lihat di sini. Video juga boleh kamu pasang di sini, nggak ada masalah gitu ya. Pakai video juga boleh. Kalau pengen cari video. Nah, itu juga boleh. Nggak ada masalah. Cuma saya ganti pakai image atau gambar picture gitu ya. Saya klik image-nya, nanti kita akan memilih tampilannya. Ya, ini boleh kamu rubah atau kamu ganti untuk Pertadidik ya. Nggak ada masalah, tergantung Pertadidik mau mengedit seperti apa. Headernya ini atasnya yang harus kamu lihat ya, cara pengeditannya ya, bisnis tentang apa gitu. Nah, ini udah namanya udah ada ya untuk headernya. Jadi saya close saja, saya nggak perlu ganti sementara ya. Nah, ini tampilannya ketika orang mengklik data kita seperti ini nantinya. Ini harus kamu edit dulu home-nya, blog-nya, blog online-nya apa-apa aja gitu ya. Jangan lupa untuk Pertadidik. Ini boleh kamu ganti, boleh ya. Gambar ini boleh kamu desain, kamu ganti, nggak ada masalah. Ini boleh kamu ganti kok gambarnya. Ya. Boleh kamu edit gambarnya sesuai keinginan kamu. Cuman ketika kamu menggunakan data seperti ini atau mengedit tampilannya, cuma harus seindah mungkin biar konsumen kita menarik gitu ya, melihatnya tampilan seperti ini gitu ya. Karena jaringan saya agak lelet di sini ya, makanya dia agak lama prosesnya. Biasa kalau jaringannya bermasalah itu agak susah biasanya ya, untuk Pertadidik. Cuma kalau jaringannya mulai lancar, dia nggak ada masalah. Nah, ini dashboard tampilan seperti ini, kira-kira ya. Kita tunggu dulu prosesnya, kegiatannya, apa yang kita buat nantinya ya. Tunggu dulu prosesnya. Nah, dashboard ini satu tampilannya akan kita edit. Ya, sebenarnya saya tidak perlu, maka saya close lagi. Ya, karena ini untuk perkenalan Pertadidik, cara pembuatannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini boleh kamu tambahkan scriptnya dan segala macam gitu ya, script atau ide-ide cemerlang boleh kamu tambahkan di sini. Nah, berikutnya, kalau tampilan ini udah seperti ini, artinya Pertadidik udah jadi membuatnya, itu boleh kamu publish. Kita sama-sama publish saja contohnya ya. Karena saya tidak terlalu penting benar untuk mengeditnya nanti atau juga boleh diedit lagi juga boleh gitu ya. Ini cara menggantinya boleh kamu ganti, edit, desain dan segala macam. Klik di sini edit gitu tampilannya ya. Nah, ini gambar picture-nya juga boleh kamu rubah, kamu ganti ya. Dikatakan seperti ini ruangan apa aja gitu dalam kelas kamu. Makanya untuk Pertadidik cara pembuatan juga harus menggunakan laptop yang standar gitu ya. Jadi biar tampilannya agak menarik sedikit. Nah, lagu atau musik boleh kamu edit di sini ya. Itu boleh kamu buat, kamu edit. Ini biasanya saya tambahkan begini ya. Biasanya bisa kita tambahkan atau kita edit dengan fitur-fitur yang kita inginkan gitu ya. Nah, nanti untuk Pertadidik silahkan mencoba di rumah, langkah-langkahnya, tahapannya seperti apa, cara pembuatannya gitu ya. Silahkan digunakan sebaik mungkin. Artinya jam ini sama dengan di sini, artinya kita benar. Jam ini sini ya, sama dengan jam di sini itu harus sama. Jadi kalau tidak sama, jam ini bermasalah. Gitu ya. Nah, ini singlenya. Artinya playlist yang kita akan gunakan di sini tampilan seperti ini ya untuk musiknya. Ini boleh kamu tambahkan albumnya apa gitu ya. Saya tambahkan di sini create saja. Nah, image-nya kita buat dulu. Kita tunggu dulu ya. Biasanya di sini kita pilih sendiri musiknya nanti seperti apa. Nah, tampilan seperti ini biar menarik ya. Kita buat satu sampel aja contohnya. Cara pengaturan di musik seperti apa gitu ya.
Ini lagu-lagu di sini ya, ada semua. Karena saya suka pakainya seperti ini, lagu-lagu biasanya. Ini boleh kamu tambahkan. BDP 11. Ya. SMK BDP 2020 gitu ya. Ini boleh kamu ganti pada dasarnya ya. Cuma kita cari dulu yang Indonesia, RP-nya ada enggak ya gitu ya. Cuma setahu saya itu kalau di Indonesia itu enggak punya. Cuma kita cari dulu RP Indonesia ada enggak. Gitu ya. Ya kalau pengen tambahkan silahkan gitu ya. Saya akan ganti picture-nya untuk musiknya seperti ini aja. Ya. Nah, jadi tampilan musiknya kayak gini nantinya gitu ya. Kita cari dulu seperti ini aja. Nah, udah jangan terlalu banyak gitu ya. Ini deskripsinya wajib kita buat. Misalnya tentang track musiknya lagu apa, misalnya menyukai musik gitu ya. Ini ketikannya boleh kamu bebas buat apa aja ya, ini cuma sampel aja. Kalau udah klik save and track jangan lupa ya. Nah, ini udah ya. Ini udah jadi ya. Kita close kalau sudah ya. Nah, dia akan berubah tampilannya nanti. Apakah dia jadi atau tidak, tunggu prosesnya dulu ya. Kita tunggu dulu prosesnya, apakah dia langsung jadi atau masih menunggu proses seperti apa ya. Kita tunggu dulu prosesnya, apakah dia pengeditannya sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, tampilan seperti ini boleh kamu rubah nantinya. Ini udah tampilannya. Nah, ini udah jadi ya. Jadi deskripsinya yang udah kita buat itu udah bisa. Saya akan cari filenya dulu. Biasanya kalau ada file lagu atau apa, kalau belum punya ya boleh kamu cari sendiri gitu ya, sesuai dengan kamu, nggak ada masalah. Nah, nanti untuk pertadidik wajib mencoba ini di rumah. Silahkan kamu kerjakan latihannya seperti apa gitu ya, cara pembuatannya, langkah-langkah seperti apa. Ini pertadidik bisa membuatnya biar agak lebih menarik gitu tampilannya ya. Nah, nanti untuk pertemuan kita di anak kelas 11 itu udah selesai ya di bab 1 dan bab 2-nya. Ya, nanti kita akan masuk di bab 3-nya untuk pembuatan SEO. Artinya kalau udah membuat ini nih berhubungan dengan SEO-nya seperti apa nantinya gitu ya. Ini udah selesai ya, saya pikir saya nggak perlu lagi tambahkan. Nah, kalau udah selesai kita publish nantinya, kita tunggu dulu prosesnya agak lama juga ini. Ya. Tunggu prosesnya jadi. Nah, kalau tampilan seperti ini udah jadi ya, untuk pertadidik silahkan nanti klik publish, artinya kita bisa melihat semua apa yang udah kita kerjakan. Kita coba dulu ya, kita ngelihatnya tampilan seperti apa. Kita tunggu dulu, artinya reviewnya kita melihat apa yang udah kita kerjakan, sebagus mana tampilan yang udah kita buat berdasarkan imajinasi kita, ya. Cara pengerjaannya seperti apa. Nah, kita tunggu dulu prosesnya untuk peserta didik ya. Ini karena jaringan kadang-kadang juga bisa macet juga karena jaringannya banyak yang menggunakan gitu ya.
Nah, chat ini boleh kita buat, boleh, nggak ada masalah ya. Ini boleh kita buat juga. Tambahkan misalnya apa chatnya gitu ya. Nah, ini boleh chatting atau chat dengan teman kamu ketika orang masuk di tampilan kita punya di sini gitu ya. Karena saya nggak perlu, ini boleh kamu tambahkan chatnya ya. Boleh kamu tambahkan untuk tadi biar agak menarik gitu ya. Dari orang grup atau grupnya boleh kamu tambahkan nanti ini karena tidak punya. Nah, ini tampilannya ketika orang melihat di tempatnya kamu gitu ya. Cancel, kita tidak perlu ya. Nah, ini ketika kamu melihat tampilnya di internet atau di beberapa situs-situs media yang udah kita buat tadi gitu ya. Nah, ini yang kita selesaikan tadi tampilannya kayak gini. Kalau orang klik ini lagu akan uh, ada nantinya ya. Apa kalau pengen di-share-kan kemana gitu, nggak boleh, nggak ada masalah gitu ya. Kita publish saja kalau begitu, biar tidak ragu gitu ya. Ini namanya, nah ini harus diingat nih namanya domainnya. Ini karena saya harus klik nantinya. Ini udah disediakan mereka, jadi ini yang kita klik nantinya ya. Klik publish continue udah jadi nantinya seperti itu gitu ya. Kita tunggu dulu. Jadi HTTP ya ini SMBDP Wix.com garing website gitu ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini karena kita publish gitu nanti semua orang bisa lihat. Nah, cuma hati ketika kamu publish apakah akun kamu setuju atau tidak, silahkan kamu mempertimbangkannya ya. Baik, untuk peserta didik ya silahkan mencoba ini di rumah ya. Cara pembuatan Wix-nya seperti apa, udah Bapak jelaskan cara penggunaannya seperti apa, pengeditannya ya. Nah, kita tunggu dulu. Nanti kita klik di sini apakah dia udah jadi tampilannya ya atau belum Wix-nya. Nah, kita tunggu dulu prosesnya sampai dia publish. Loading ya. Ada 1 dan 2 dan 3 ya. Nah, ini masih prosesnya ya. Nanti peserta didik itu bisa melihat di sini pojok ini base-nya ada hitam tulisan di sini ya, itu proses untuk dia penguploadnya ke beberapa media gitu ya. Nah, untuk peserta didik nanti silahkan mengisi absensinya jangan lupa seperti tampilan di sini tadi ya. Absensinya jangan lupa diisi ya. Ini absensinya silahkan diisi per kelas per mapelnya nanti ya. Artinya di sini beberapa siswa itu ada yang login di anak kelas 11, login di kelas 10 gitu ya. Ini jaringannya peserta didiknya agak lumayan lama, jadi agak bersabar kita menunggunya ya. Karena jaringannya ini kurang stabil nih saya rasa ini kalau makanya seperti ini ya. Biasanya tidak seperti ini. Oke, masih menunggu Wix-nya jadi dulu, kita masih bersabar ya. Masih menunggu sementara ya peserta didiknya. Lama benar ini rasanya nih. Ya. Nanti sampai dia hasilnya publish nanti kan tampilan seperti ini ya, seperti gambar yang udah kita bahas seperti sebelum yang tadi pembuatan situs ini ya, ini udah jadi kayak gini nantinya. Karena kita publish ya, artinya ke sini ya. Nah, kita akan menunggu tampilannya apakah ada jadi atau tidaknya, berarti peserta didik harus melihat hasilnya seperti apa gitu ya. Masih menunggu sementara ya peserta didik, ini lama benar ini. Biasanya kalau pembuatan seperti ini kalau agak lama sekarang laptopnya refresh atau restart dulu ya biar dia agak cepat prosesnya seperti apa nantinya. Ini saya refresh F5 aja biar dia jadi di reload aja. Nanti ini kelamaan seperti ini. Nah, kita tunggu dulu proses sampai jadi ya. Nah, mungkin untuk peserta didik nanti silahkan sampaikan komennya ya maupun di YouTube-nya udah saya share-kan nanti untuk materi kita ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya, cara pembuatannya ya, cara pengerjaan seperti apa nanti peserta didik bisa menggunakan
data pribadi kalian untuk registrasi pembuatan Wix ID-nya ya. Kemudian nanti peserta didik bisa menggunakan satunya media sosial untuk pemasaran dan marketing untuk mobile marketingnya seperti apa juga gitu ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya peminta maaf di anak kelas 11 BDP ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sesuai, Bapak minta maaf ya. Mungkin cukup sekian, selamat pagi, semoga Tuhan Yesus memberkati ya.